Baik, kali ini kita akan mulai untuk membuat lagi foto montage ya. Kita buka dulu objeknya. Seperti biasa, foto modelnya akan kita gunting keluar dari backgroundnya ya. Dan paling gampang itu saya menggunakan quick selection tool. Besar, kemudian saya pakai kunci satu, kemudian saya gosok dari dalam. Ini, ya. Nah, saya sudah berhasil untuk menseleksi hampir semuanya. Namun, saya harus lihat dulu apakah masih ada yang tidak rapi. Saya akan rapikan dengan lasso tool. Kalau untuk menambal, saya tekan Shift. Tapi kalau untuk mengurangi, saya tekan tombol Alt. Semakin bagus croppingannya, maka hasilnya akan semakin bagus juga ya. Jadi croppingan itu menentukan hasil. Semakin bagus croppingannya, maka hasilnya semakin bagus. Seperti ini. Lihat semuanya, kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan dengan menekan tombol Shift. Nice. Nanti yang bagian sulit adalah bagian rambutnya. Nah, untuk rambut saya akan pakai klik select, lalu select and mesh ya. Kemudian pastikan view-nya adalah overlay, sehingga yang tidak terpilih itu akan menjadi warna merah ya. Kita dekatkan dulu ke bagian rambut ya, seperti ini. Kemudian saya pakai tombol yang kedua ini, refine edge, lalu saya gosok di bagian pinggir rambut. Sehingga dia akan berubah menjadi warna merah.
Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Ini sudah terseleksi ya. Setelah itu kita tinggal Ctrl J sehingga backgroundnya akan objeknya akan terlepas dari background. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini rambutnya terasa kotak ya. Nggak enak banget, oleh karena itu saya akan seleksi bagian rambutnya. Seperti ini. Kemudian saya Ctrl J rambutnya. Kemudian saya tempelkan supaya menjadi rambut yang lain ya. Bisa saya balik juga, flip horizontal, saya kecilkan. Oke, kemudian saya Ctrl J lagi. Kembali. Oke, kita bisa bentuk ya. Panjang gitu. Oke. Kemudian saya bagian yang tidak enak, hubungan supaya bagus menyatu rambut antara rambut satu yang rambut lain, saya tinggal masking. Ini Oke, kemudian saya satukan saja semuanya, Ctrl E ya. Lalu saya akan bentuk supaya rambutnya agak sedikit lebih alami. Saya pakai Liquify. Pakai Liquify dengan pressure 50% saja. Kemudian saya bentuk supaya dia terlihat kemudian di bagian dadanya saya bangkitkan. Oke, kalau sudah kita okekan ya. Nah, ini adalah modelnya kita sudah dapat. Nah, sekarang saya akan masukkan, saya akan pilih lagi bahan adalah batu yang bulat. Oke. Nah, untuk mencari mengcropping yang dengan enak itu saya pakai bantuan ruler ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada tanda penggaris ini, tinggal ditekan Ctrl R sehingga dia ada tanda penggaris seperti ini. Kemudian saya kasih tanda. Saya kotakin saja. Nah, oke, setelah dikasih tanda, baru kita bisa pakai yang namanya elliptical marquee tool. Ya. Kita tinggal letakkan saja titik tengah sini. Tengah-tengah pas ini, klik lalu ke sini.
Setelah itu kalau misalkan mau dikecilkan tinggal Ctrl T, saya akan kecilkan tanda elipsnya. Oke, sebentar. Modify saya akan kecilkan ya, sekitar 10 pixel. Ini tidak akan masuk. Sekali lagi kecilkan lagi sekitar 20 pixel. Maksudnya supaya dia seleksinya itu makin kecil sehingga mejanya tidak terbawa. Oke, seperti ini ya. Lalu saya tekan Ctrl J. Bisa lihat bolanya seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke bagian model. Karena saya akan uploadnya di Instagram, maka kanvas ini akan saya ganti dengan rasio 4:5. Kemudian saya akan atur 4:5 untuk supaya pas di Instagram. Saja. Kemudian batunya akan saya masukkan dengan move tool. Saya tinggal seret saja, masukkan ke dalam desain. Saya perbesar. Oke, saya akan taruh modelnya berbaring di atas. Nah, ini terlihat tidak nyambung ya. Oleh karena itu saya akan buat dia masuk ke dalam. Tapi sebelumnya saya akan kecilkan dulu. Ya, kaki ini kan tidak masuk gitu. Oke, bentar. Kemudian saya akan meminta bantuan dari edit, kemudian puppet warp. Kita klik puppet warp, maka si modelnya akan ada jaring-jaring seperti ini. Kita tinggal taruh saja titik di tengah, titik di persendian kaki, dan di persendian leher ya. Nah, setelah itu titik tengah ini bisa saya angkat. Oke, seperti itu. Lalu ininya akan saya rapatkan. Setelah itu apply. Oke, modelnya sudah seperti ini. Nah, setelah ini saya akan masukkan backgroundnya. Backgroundnya itu berupa awan dulu ya. Kita cari awan. Ini saya masukkan. Saya seret, saya masukkan ke dalam Photoshop. Ini awannya. Saya tinggal besarkan saja. Lalu saya taruh di bawah. Nah, seperti ini, tapi saya merasa ini masih terlalu besar. Saya akan pilih batu dan orangnya, kemudian di Ctrl T, saya akan kecilkan sebesar ini. Nah, setelah itu supaya lebih kelihatan bahwa dia memang melayang, saya akan taruh kotak. Gambar kotak. Ini saya seret saja, masukkan ke dalam desain. Oke, kita okekan saja, lalu kita perbesar. Nah, awannya tabrakan, oleh karena itu akan saya masking si kotak ini. Keluar kotak masking putih, pastikan warnanya adalah hitam. Saya pakai brush tool, kemudian opacity 100, glow 100, saya gosok di bagian awan ini. Yes. Seperti ini ya. Nah, saya melihat ada perbedaan warna antara awan ini terlalu hijau dan kotanya terlalu biru. Jadi saya pikir saya akan buat si awannya itu
lebih netral sama dengan backgroundnya, yaitu pakai hue saturation, lalu ini dicontreng ke bawah, artinya bahwa ada tanda panah ke bawah, artinya pengaturan hue saturation ini hanya untuk si awan. Nah, karena itu saya akan buat dia agak sedikit biru juga. Ada biru-birunya, oke. Setelah itu si kota ini akan saya perkecil saja opacity, karena kan dia ada di atas ketinggian, jadi tidak mungkin terlalu jelas begitu. Jadi agak sedikit semu. Nah, sudah beres backgroundnya. Sekarang kita atur bagian cewek dan bola tadi. Nah, kita umpamakan bahwa cahaya itu datang dari atas, ya, menyinari ke bawah, sehingga akan ada, saya buat layer baru untuk bayangan. Bayangannya saya kunci ke batu, jadi saya klik kanan, kemudian create clipping mesh. Jadi di layer ini ada tanda panah ke bawah, bayangannya itu adalah untuk si batu, bayangan model yang nempel di batu. Saya pakai brush tool, saya buat warnanya menjadi hitam karena bayangan itu hitam, tapi opacity-nya jangan terlalu tebal, cukup 30% saja. Lalu saya gosok di bagian yang menempel dengan objek dengan batu. Seperti ini. Oke, karena batunya juga mendapatkan cahaya dari atas, pasti bagian bawahnya juga akan tidak mendapatkan cahaya, ya. Jadi akan saya buat dia lebih hitam. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, ya. Jadi dengan menambahkan bayangan itu akan menambah real, lebih nyata seperti itu. Nah, kalau sudah begini, kita akan kembali membuat warnanya. Bagaimana membuat warnanya itu menyatu. Jadi tipsnya adalah yang paling atas ini kita aktifkan, lalu kita ke bagian sini, bagian lingkaran setengah hitam setengah putih ini. Kita klik, lalu kita pilih photo filter. Dengan menambahkan filter di atas semuanya, maka warnanya pun akan menjadi sama. Kita tinggal pilih saja tonalnya. Misalkan kita mau jadikan tonal apa.
pikir sepia ya, sepia lebih real. Sebelum ini sudah. Nah kemudian ada yang kurang, saya pikir saya pengen lebih menyatu lagi antara si batu ini supaya dia menyatu dengan background. Jadi harus ada foreground yang nyambung ya. Saya pikir awan akan lebih bagus. Dan itu kita panggilkan awannya, kita seret. Oke, kita taruh di bawah batu layernya, dan opacity saya kecilkan, jadi dia ada awan lagi ya. Setelah itu saya akan Ctrl J, saya taruh juga di atas sini, kemudian saya masking. Yang penting ada yang masuk gitu ya. Saya masking supaya modelnya tetap jelas. Oke. Kemudian setelah itu saya buat lagi awan di atas supaya sama. Ini saya Ctrl J, lalu saya geser ke atas. Saya bisa balikan saja. Opacity saya kurang. Nah, sudah ini kita akan satukan semua layer ini menjadi satu layer baru. Caranya adalah dengan menekan 4 tombol, Ctrl Alt Shift E. Akan timbul layer baru. Layer baru ini saya akan pakaikan filter Nik Collection. Pilih Color Effect Pro. Jadi ini plugin wajib bagi editor Photoshop karena bagus banget. Kita bisa mengatur banyak hal di color collection ini, terutama color effect. Yang pertama kita akan mulai dengan mencoba darken and lighten center. Kita pilih shape-nya itu bulat, lalu place centernya kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini, ya. Di atas sini. Kemudian saya atur warna jangan terlalu gelap karena kotanya jadi tidak terlihat. Kita atur supaya kelihatan, namun cahayanya tetap poinnya adalah ke si cahaya, ke model. Oke, ini sebelum, ini sesudah, jadi lebih real. Nah setelah itu kita add filter lagi supaya warnanya nyatu. Biasanya saya pakai remove color cast. Nah ya, warnanya jadi lebih menyatu lagi. Kemudian saya pilih warnanya yang kira-kira enak. Nah ini saya pikir bagus ya. Oke. Strength-nya oke, segini. Kita okekan saja. Kita tunggu prosesnya. Nice. Ini udah oke banget. Nah setelah itu supaya lebih dramatis lagi, saya akan masuk ke dalam. Saya Ctrl J dulu.
kemudian saya ke filter, baru ke kamera raw kembali ya. Jadi kemudian saya pilih basic, saya akan atur warnanya, mungkin temperaturnya saya buat mendekati real. Nah, ini temperaturnya +4. Kemudian clarity dan vibrant untuk warna. Oke, setelah ini saya okekan ya. Nah, jadi sudah foto manipulasi yang sangat sederhana, namun memiliki konsep surrealisme, artinya nggak nyata, tetapi ketika kita edit ini jadi semakin sepertinya jadi lebih nyata. Oke, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di lain video.